Ya, kembali lagi di Jurnal Akasa Channel. Oke Sobat Angkasa, sebelum kita mulai, kita buka masker dulu ya, supaya ngobrolnya lebih fleksibel ya, biar enak. Nah, kali ini saya Firman ditemanin oleh seorang taruni yang famous pada zamannya. Siapa sih namanya? Perkenalan dulu lah Sobat Angkasa kan biar kenal. Boleh. Perkenalkan, nama saya Desiva Purwara. Saya dari Course Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 4 Alfa. Saya awal masuk sini itu tahun 2018 melalui jalur pola pembibitan. Berarti ini ya pola pembibitan ya? Iya, pola Berarti pembibitan. ntar kalau lulus jadi apa? Lulus nanti insya Allah langsung jadi pegawai negeri sipil. Oke, atau ASN ya? Iya. Jadi gini aja lah, kita langsung ke soal yang pertama ya. Boleh. Jadi kali ini kita akan membahas tips triknya si Adesiva waktu melaksanakan tes pola pembibitan pada tahun 2018. Dan untuk kalian yang mempersiapkan masuk ke sekolah kedinasan, terutama Poltek Bank Surabaya, di tahun ini kalian harus mencermati beberapa persyaratan yang ada. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama yaitu bagaimana langkah awal kamu mempersiapkan diri sebelum mendaftar di tahun 2018. Yang pasti persiapkan fisik dan mental ya, karena itu poin plus banget dan poin yang paling dibutuhkan banget sih untuk masuk Poltek Bank. Dan yang kedua itu yang pasti harus mempersiapkan dokumen-dokumennya secara detail. Karena kan satu dokumen saja itu tidak benar, kita itu bisa kehilangan semuanya. Otomatis dari awal aja kalau misalnya ada salah dokumen, kita udah langsung lepas Poltek Bank. Gugur ya? Iya, langsung gugur. Oke, terus selanjutnya yaitu bagaimana cara kamu mempersiapkan semua tes yang akan kamu jalani waktu itu? Cara saya mempersiapkan semua tes. Yang pertama yang pasti dimulai dari pola hidup yang lebih disiplin ya. Dari mulai bangun paginya itu kita harus olahraga, apa segala macam. Jadi semua tes itu kita rincikan apa saja yang harus kita persiapkan. Jadi pagi-pagi kita mempersiapkan untuk kesamaptaan, kita dengan olahraga pagi. Lalu siang-siangnya kita dengan belajar, mempersiapkan SKD atau TPA. Terus sorenya kita mulai dengan psikotes dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi produktif sekali ya tiap hari. Tiap hari kita siapkan sebelum itu. tes. Oke. Terus dulu tesnya di mana? Saya dulu tesnya di STTD karena saya kan dari Jakarta. Jadi untuk informasi nih, bagi kalian yang akan melaksanakan tes itu nggak wajib harus tes ke lokasi yang sekolah yang Anda inginkan. Ya, jadi tesnya itu bisa mengambil lokasi terdekat dari domisili. Kemudian bagaimana struggle kamu saat menghadapi tes? Tips apa yang perlu kamu sampaikan ke para pejuang kedinasan tahun ini? Tips yang saya sampaikan untuk para adik-adik pejuang kedinasan, yang pertama jangan pernah takut untuk gagal ya, jangan pernah takut untuk kalah, jangan pernah takut untuk mundur. Terus lakukan aja apa yang terbaik, persiapkan sebaik mungkin, yakin kalau misalnya kalian bisa, kita bisa gitu. Kalau misalnya pun gagal, itu mungkin belum waktunya aja. Tunggu, cari kesempatan di lain hari, tunggu waktu yang tepat, dan mungkin kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan kalian. Gak ada manusia di sini yang emang gak sukses. Yang ada adalah manusia yang takut untuk mencoba kesuksesan itu sendiri. Kalau misalnya kita merasa kita gagal, berarti saat itu juga kita telah menyerah dan kita tidak percaya kepada diri kita. Wah, mantap. By the way, pernah mengalami kegagalan nggak? Sering. Berapa kali? Banyak ya. Waktu ini mendaftar ke sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan itu saya pernah gagal 2 kali. Berarti 3 tahun ya baru keterima ya, ketiga kalinya. 3 kalinya baru keterima. Berarti ini ya nggak putus asa walaupun gagal, tetap berjuang. Oke. Nah, kali ini untuk si pencetak 2021 di jalur pola pembibitan telah dibuka mulai tanggal 9 April sampai 30 April 2021. Untuk website yang dapat diakses itu di mana sih? Untuk websitenya itu dapat diakses di website dikdin.bkn.go.id atau dapat diakses juga di website sipencatar.debhub.go.id. Dan jangan lupa untuk terus pantau media sosial Poltek Bank Surabaya karena di sana
terdapat informasi-informasi lengkap terkait pendaftaran masuk jalur pola pembibitan ke Poltek Bank Surabaya. Oh, pastinya up to date ya setiap hari Up to date ya. banget. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kalian. Nah, kali ini kita akan menjelaskan beberapa persyaratan dan berkas-berkas yang wajib Anda ketahui. Terus simak ya sampai akhir video kali ini. Berikut adalah jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni pola pembibitan. Jadwal dapat berubah menyesuaikan kebijakan nasional status pandemi COVID-19. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman sipencatar.debhub.go.id atau pantau terus media sosial Poltek Bank Surabaya. Politeknik Penerbangan Surabaya membuka jurusan Diploma 3 Teknik Listrik Bandara sebanyak 48 formasi, Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara sebanyak 48 formasi, Diploma 3 Teknik Navigasi Udara sebanyak 24 formasi, Diploma 3 Teknik Pesawat Udara sebanyak 24 formasi, Diploma 3 Teknik Bangunan dan Landasan sebanyak 48 formasi. Akumulasi total keseluruhan, Politeknik Penerbangan Surabaya membuka 192 formasi untuk jalur pola pembibitan. Persyaratan calon taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya. Yang pertama, usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun per tanggal 1 September 2021. Yang kedua, tinggi badan minimal pria 160 cm dan untuk wanita 155 cm. Yang ketiga, berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental. Yang keempat, tidak ada tato atau bekas tato, tidak ada tindik bagi pria, dan tidak ada tindik di telinga lebih dari satu pasang untuk wanita. Yang kelima, mata sehat dan tidak buta warna. Yang keenam, melakukan pembayaran biaya sebesar Rp150.000 untuk formulir pendaftaran. Yang ketujuh, bersedia menandatangani surat pernyataan calon taruna-taruni bermaterai Rp10.000. Dan yang terakhir, memiliki email dan nomor telepon aktif untuk proses seleksi. Rincian biaya awal masuk taruna-taruni Politeknik Penerbangan Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut. Tahapan seleksi. Perhatikan tabel pada tahapan dan biaya seleksi di bawah ini. Pada tahap pertama, yaitu pendaftaran dan administrasi sebesar Rp150.000. Tahap kedua, seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi sebesar Rp50.000. Tahap ketiga, tes kesehatan sebesar Rp950.000, tes kesamaptaan sebesar Rp200.000, tes psikotes sebesar Rp350.000, dan tes wawancara sebesar Rp300.000. Cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih ya untuk Taruni Adesiva Perwara telah membantu menjelaskan beberapa persyaratan dan berkas untuk bagi kalian pejuang kedinasan tahun 2021. Tetap semangat dalam belajar dan berdoa supaya perjuanganmu di tahun 2021 ini tidak sia-sia. Oke, cukup sekian Taruni Adesiva, mungkin ada tambahan? Cukup deh. Cukup. Oke. Sekian video pembahasan kali ini. Kami tunggu kalian untuk bergabung menjadi keluarga besar Poltek Bank Surabaya. Oke, see you next time.